Masih di Suara Salira, teman setia di perjalanan, siaran radio internet 24 jam, satu lagu, satu info penting, 100% nostalgia. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Sahabat semuanya, di Suara Salira dapat menyimak update informasi penting terkini dari semua media massa ya, yang disuguhkan dengan singkat, padat, jelas oleh tim Suara Salira. Di samping itu, sahabat bisa menyimak lagu-lagu nostalgianya. Terus bisa untuk request juga lagunya. Tinggal masuk aplikasi Suara Salira. Di sana ada menu request song, pilih lagunya. Lagu akan tayang 5 menit kemudian setelah di request. Kemudian juga sahabat bisa kirim salam, kirim doa, atau menyampaikan informasi penting layaknya di radio konvensional ya. Kirimkan salam atau doa atau informasi penting melalui rekaman audio ya. Bisa dikirim ke nomor WhatsApp Suara Salira di 0838 9640 3437. Sekali lagi 0838 9640 3437. Masih di Suara Salira, siaran radio internet 24 jam, teman setia di perjalanan. Satu lagu, satu info penting, 100% nostalgia. Untuk hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Sahabat yang akan bepergian ke luar kota, ke tempat jauh misalnya, persiapkan segala halnya ya. Jika menggunakan kendaraan pribadi, persiapkan segala halnya juga kendaraannya, kemudian badan kitanya juga fit. Kemudian untuk sahabat yang bepergiannya menggunakan angkutan umum juga persiapkan segala halnya, dicek keberangkatan dan lain-lain ya. Pastikan untuk menyimak Suara Salira di sepanjang perjalanan karena Suara Salira sangat cocok sekali sebagai teman setia di perjalanan sebab lagunya itu full nostalgia. Jadi enak banget di perjalanan itu menyimak lagu-lagu nostalgia, apalagi diselingi dengan informasi penting terkini dari semua media massa, sehingga tidak ketinggalan informasi walaupun sedang menyimak lagu-lagu nostalgia. Sahabat juga bisa request lagu ya, tinggal masuk ke aplikasi Suara Salira, di sana ada menu request song, pilih lagunya dan lagu akan tayang 5 menit kemudian setelah proses dipilih tersebut. Kemudian sahabat bisa kirim salam juga. Kirim doa juga bisa ya. Mengirimkan informasi terkini seputar yang sedang terjadi di sekitar sahabat juga bisa. Caranya kirimkan dalam bentuk rekaman audio ke WhatsApp 0838 9640 3437. Sekali lagi nomornya 0838 9640 3437. Masih dari Suara Salira, siaran radio internet 24 jam, teman setia di perjalanan, satu lagu, satu info penting, 100% nostalgia. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Sahabat semuanya, di Suara Salira, sahabat bisa menyimak update informasi penting harian dari berbagai sumber media massa. Semua media massa kita olah dengan singkat, padat, jelas, dan disuguhkan ke ruang dengar sahabat semuanya. Kemudian di samping itu sahabat bisa untuk request lagu kesayangan ya. Silahkan masuk ke aplikasi, di sana ada menu request song, pilih lagunya dan lagu akan tayang 5 menit kemudian setelah proses dipilih. Nanti ngantri ya, bisa saja tidak 5 menit, tapi misalkan jadi 10 menit dan lain-lain tergantung antrian. Begitu. Kemudian di samping itu juga sahabat bisa kirim salam, kirim doa, kirim informasi penting yang sedang terjadi di lingkungan sahabat dalam bentuk rekaman audio. Kirimkan ke nomor WhatsApp Suara Salira di 0838 9640 3437. Sekali lagi di nomor 0838 9640 3437. Masih di Suara Salira, teman setia di perjalanan, siaran radio internet 24 jam, satu lagu, satu info penting, 100% nostalgia. Untuk hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Di Suara Salira, sahabat semuanya bisa menyimak update info penting terkini. Jadi diupdate setiap saat ya oleh tim Suara Salira.
informasi dari berbagai macam, dari seluruh media massa dirangkum oleh tim Suara Salira dengan singkat, padat, jelas agar tidak bosan ke ruang dengar sahabat ya. Kemudian di samping itu sahabat bisa untuk request lagu, caranya mudah banget. Masuk ke aplikasi Suara Salira, pilih menu request song, pilih lagunya. Lagu akan tayang 5 menit kemudian setelah dipilih. Lalu sahabat juga bisa untuk kirim salam, kirim doa, atau kirim informasi penting yang sedang terjadi di sekitaran sahabat. Kirimnya dalam bentuk rekaman audio ya. Kirim ke nomor WhatsApp Suara Salira di 0838 9640 3437. Sekali lagi 0838 9640 3437. Masih dari ketinggian kota Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Suara Salira, siaran radio internet 24 jam, teman setia di perjalanan, satu lagu, satu info penting, 100% nostalgia. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Di Suara Salira, sahabat bisa menyimak update info penting terkini dari semua media massa yang dihimpun oleh tim Suara Salira, disajikan dengan singkat, padat, jelas. Supaya sahabat semuanya tidak bosan ya kalau terlalu lama bicara. Jadi singkat, padat, jelas. Kemudian di samping itu juga sahabat bisa request lagu, masuk ke aplikasi Suara Salira. Di sana ada menu request song, pilih lagunya, lagu akan tayang 5 menit kemudian setelah dipilih. Lalu sahabat bisa kirim salam, kirim doa, atau kirim informasi penting yang sedang terjadi di sekitar sahabat. Kirimnya dalam bentuk rekaman audio ya. Kirim ke nomor WhatsApp Suara Salira di 0838 9640 3437. Sekali lagi di nomor 0838 9640 3437. Video pengusiran jemaah salat Jumat oleh Pas Pampres menuai kritik. Rekaman video yang menunjukkan pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres mengusir jamaah salat Jumat demi mengawal Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam. Insiden ini terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 1 DPR RI, Maijen Purnawirawan TNI TB Hasanuddin, menyatakan bahwa pengusiran tersebut tidak seharusnya terjadi. Ia menilai Pas Pampres sebaiknya datang lebih awal untuk mengamankan saf bagi Gibran tanpa mengganggu jamaah lain. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akhirnya dipulangkan ke Filipina setelah menjalani 14 tahun penahanan di Indonesia. Mary Jane diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Pondok Bambu menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam 17 Desember 2024. Sebelumnya, 5 narapidana narkoba dari kelompok Bali Nine juga telah dipulangkan ke Australia pada Minggu 15 Desember 2024. Pemerintah Indonesia berharap ada kerjasama timbal balik dari Filipina dan Australia. Ketua DPP PDIP Yasona Lauli mengonfirmasi bahwa dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Selama 7 jam pemeriksaan, Yasona memberikan keterangan terkait jalur pelarian Harun Masiku. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengkritik pengelolaan anggaran program stunting di sejumlah daerah. Ia mengungkapkan dari total anggaran sebesar 10 miliar rupiah, hanya sekitar 2 miliar yang benar-benar sampai ke masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, mengungkapkan bahwa organisasi tersebut siap berubah menjadi partai politik sebagai kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa hampir separuh dari total 1057 badan usaha milik daerah BUMD di Indonesia mengalami kerugian besar.
Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan BUMD di berbagai daerah. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya mendukung usulan pembatasan akses internet bagi anak dan remaja. Langkah ini dianggap penting untuk melindungi mereka dari maraknya iklan judi online. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh Alfamad memutuskan menutup sekitar 300 sampai dengan 400 gerai tahun ini akibat kenaikan biaya perpanjangan sewa yang mencapai 10 kali lipat dibandingkan 5 tahun lalu. Organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Projo, merespon keputusan DPP PDIP yang memecat Jokowi dan keluarganya. Sebagai kader, Sekjen Projo Handoko meminta publik untuk menunggu langkah politik Jokowi berikutnya, tanpa memberikan kepastian mengenai kemungkinan bergabungnya Jokowi dengan partai tertentu atau rencana Projo menjadi partai politik. Kepala BI Sulawesi Barat, Gunawan Purbowo, menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat menukar uang palsu dengan uang asli di Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan internasional dan menjadi resiko dalam transaksi. Pengusaha memperingatkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% dapat memicu ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif. Ratu Plaza, mal legendaris di wilayah Senayan yang dulunya ramai pengunjung, kini menghadapi nasib berbeda. Mal tersebut kini sepi aktivitas dan jauh dari keramaian. Forum Ekonomi Dunia atau WEF memprediksi bahwa sekitar 83 juta pekerjaan akan hilang pada periode 2023-2027. Perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI menjadi faktor utama yang mengancam pekerjaan manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mengusulkan pemekaran 9 wilayah kepada Kementerian Dalam Negeri. Salah satu wilayah yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Kabupaten Tasikmalaya Selatan yang akan menjadi daerah baru hasil pemisahan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya Selatan direncanakan mencakup 10 kecamatan dengan Karangnunggal diusulkan sebagai ibu kotanya. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.